Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Tuan-tuan yang mulia dan bunda-bunda sekalian yang saya hormati, melalui rekaman suara ini saya ingin menyampaikan satu gagasan, yaitu di tengah kekhawatiran generasi penerus umat Islam yang tumbuh dalam hatinya sikap dan pemikirannya agnostik, ragu terhadap keberadaan Allah SWT, bahkan mengarah kepada ateisme, paham yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bahkan di samping sisi juga generasi penerus yang abai, lagi acuh terhadap Al-Quran sebagai imamnya, padahal pertanyaan dalam kubur adalah wama imamuka, apa pegangan hidupmu? Tentunya Al-Quranul Karim wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkan dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menjelaskan satu gagasan bersama yang awalnya adalah muncul dari seorang hamba Allah dari Mancung, dan saya pikir ini adalah satu gagasan yang kita juga sama-sama merisaukannya sejak awal, tapi bagaimana mengimplementasikannya tentu Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan langkah kita, yaitu gagasan mendirikan SD Islam Sains Al-Quran. SD Islam Sains Al-Quran artinya SD yang akan kita dirikan adalah sebuah satuan jenjang pendidikan tingkat dasar untuk anak generasi penerus umat Islam, mengacu kepada kurikulum Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang jauh lebih sedikit. Mata pelajarannya paling 9, ya kan, yang wajib dibandingkan dengan Madrasah Ibtidaiyah atau MI, tentu jauh lebih ringan ini. Dan kita tentunya orang-orang yang mengajar di bidang agama adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, baik itu dari alumni Al-Azhar, Kairo, di samping itu memang alumni pondok pesantren, dan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi poin pertama, SD ini sama kurikulumnya dengan SD umum, tetapi masuk pada nilai-nilai Islami, di mana kita akan menambahkan nilai-nilai Islami. Kita akan menitikberatkan kepada Al-Quran, dari mulai proses tahqiqul Quran, tahqiq sifat dan makhraj huruf Al-Quran. Bagaimana anak-anak didik kita akan kita kenalkan terlebih dahulu bagaimana cara mengucapkan makhraj dan sifat huruf Al-Quran. Lalu meningkat pada proses berikutnya setelah mereka memahami dan mampu mempraktekkan tahqiq makhraj dan sifat huruf Al-Quran, mereka akan meningkat kepada tartil Al-Quran, yaitu tartil di dalam membaca Al-Quran. Lalu setelah mereka sudah mampu mempraktekkan tartil Quran, tartil qiraatul Quran, mereka akan meningkat pada sesi yaitu tahsinul Quran, yaitu memperindah bacaan Al-Quran dengan tausyih, dengan tilawah tausyih seperti muammar, ataupun dengan tilawah yang disenandungkan oleh para masyayikh seperti Imam Masjidil Haram, ya, Syekh Sudais, Syekh Suraim, ataupun Syekh Matrud atau Syekh Al-Ayubi dan seterusnya. Ini pada sesi tahsinul Quran. Nah, sudah mampu mereka mentahqiq, mentartil, dan juga mentahsin bacaan Al-Quran, maka tentu mereka sudah layak untuk masuk pada sesi mentahfidz atau menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah benar bacaannya, setelah tartil ucapannya, setelah indah bacaannya. Nah, tetapi kita tidak hanya mengajarkan anak-anak didik yang hanya mampu mentahfidz Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran, tapi mereka kita kenalkan ayat demi ayat isi kandungan Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, sembari menghafal one day one ayat, satu hari satu ayat. Mereka juga akan dikenalkan satu hari satu tafsir. Setiap ayat demi ayat yang mereka hafalkan, mereka harus memahami. Setidak-tidaknya mereka mampu menerjemahkannya
selama mereka menjadi anak didik di SD Islam Sains Al-Quran. Itu adalah nilai Islamnya. Itu bisa masuk dalam sesi jam di luar jam SD. Yaitu misalkan kelas 1 selesai sekolah jam 10, mereka akan diberikan kesempatan untuk bermain sambil belajar, karena kita akan melengkapi dengan APE dalam dan luar, seperti perosotan, ya, seperti outbound atau seterusnya yang bisa kita adopsi dari permainan-permainan untuk mengembangkan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik di dunia Gold Age atau masa keemasan. Nah, ketika menjelang zuhur mereka akan diarahkan untuk mandi, sholat zuhur berjamaah. Lalu mereka akan diarahkan untuk istirahat. Ya, ketika sudah cukup istirahat, waktunya mereka untuk dikenalkan dengan jam belajar, bimbingan belajar Al-Quran, bimbingan belajar tentang bahasa Arab dasar tentunya, dan juga bimbingan belajar tentang ilmu sastra bahasa Arab dan sejarah-sejarah para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang menjadikan generasi penerus umat Islam ini mengidolakan yang memang sejatinya harus diidolakan, yaitu orang-orang yang berakhlak mulia seperti para sahabat Nabi, orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama seperti para sahabat, dan orang-orang yang gemilang seperti Imam Al-Khwarizmi yang ahli matematika, yang aritmatika Al-Jabbar seperti Imam Al-Jabbar, seperti Imam Ibnu Sina ahli kedokteran, ahli astronomi, dan banyak lagi ulama-ulama Islam yang sejatinya disengaja ditenggelamkan sehingga generasi penerus kita tidak tahu dan merujuk pikirannya kepada pemikiran-pemikiran barat yang kering dari nilai-nilai ketuhanan, yang sehingganya semakin dia dekat dengan fisika justru tidak mendekatkan dia kepada Allah SWT. Ini adalah proses memahami ajaran Islam. Lalu ada proses nanti setelah asar, kita diberi waktu untuk 1 jam supaya anak-anak itu ada praktek, yaitu menghafal Al-Quran bersama-sama, seperti halnya di Turki ataupun seperti halnya di Arab Saudi ataupun seperti halnya di Rusia atau di belahan negeri lainnya. Bahkan bersama-sama menghafalkan. Mereka akan bersemangat selama 1 jam itu, nanti untuk disetorkan di pagi harinya, esok harinya. Mereka hanya 1 jam saja, lalu jam 4:30 mereka akan dipulangkan, diantarkan dengan bus. Besok harinya dijemput dengan bus. Kita dekat dengan terminal bus di Kecamatan Kelapa. Tuan dan Bunda sekalian yang saya hormati, itulah kenapa SD Islam ini kita beri nama Sains Al-Quran. Karena kita bukan hanya mengajarkan akhlakul karimah sebagai nilai dasar di mana Rasulullah SAW diutus. Bukan hanya mengajarkan tentang tahqiqul Quran, tartilul Quran, ataupun tidak hanya mengajarkan tentang tahsin, tahfidz Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Tapi bagaimana kita ingin mencetak generasi penerus umat Islam yang benar-benar berwawasan dan ilmu terapannya itu benar-benar relevan. Jadi kandungan-kandungan ilmu sains yang ada dalam Al-Quran kita ejawantahkan, kita praktekkan secara logis di depan anak-anak didik SD Islam Sains Al-Quran. Mungkin itu saja dari saya. Saya minta doa dan dukungannya kepada tuan-tuan sekalian, para orang tua, bapak, ibu, bunda, dan terutama mungkin kepada segenap masyarakat umat Islam yang ada di Bangka Belitung. Terima kasih. Saya Ahmad Dimyati selaku Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Umat Islam mengucapkan mohon doa dan dukungannya. Jazakallah khair wa jazakumullah khairan ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.